Allah ucapkan Fir'aun, raja di raja, gak ada yang lain. Karena kekuatan yang begitu hebat, saking hebatnya dia mengaku Tuhan. Allahu Rabbukumul A'la, aku Tuhan yang paling tinggi. Itu kata Fir'aun. Kenapa? Udah gak ada lawan lagi, gak asing ada lawannya, dia mengklaim sebagai Tuhan dia. Tapi Fir'aun sama rakyatnya baik, rakyatnya makmur. Di zaman Fir'aun, Mesir itu terkenal adanya piramid, adanya Sphinx, itu Fir'aun semua itu. Rakyatnya makmur, rakyatnya. Tapi zalim, artinya mengaku sebagai Tuhan. Allah munculkan Musa alaihissalam sebagai lawan tandingnya. Begitu. Fir'aun meninggal, Musa meninggal, Ibrahim meninggal, Namrud meninggal. Semua begitu. Begini kan semuanya. Karena itu sunnatullah. Dulu Allah munculkan penguasa yang zalim, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, 3 orang munculkan. Lalu lawan tandingnya Allah munculkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, begitu selalu begitu. Dan semuanya sekarang kena wafat. Hari ini begitu. Allah pergilikan di antara manusia. Dulu ada yang ngurus masjid ini memberikan wakaf mungkin. Setelah meninggal dunia, Allah pergilikan. Sampai kapan? Hatta yaumul qiyamah. Sampai datang hari kiamat yang namanya kezaliman dengan keadilan selalu Allah munculkan. Gak usah khawatir. Zalim raja, dia korupsi, nepotisme dulu. Kemudian karena saking takutnya kekuasaan, semua saudara-saudaranya dia jadikan sebagai pengganti dia. Ini raja zalim dia. Lengkapnya, orang pegangnya semuanya. Pokoknya saya adalah raja. Sakit tuh raja. Dulu sakit dia. Sakit parah. Kulitnya belang. Sakit parah kata penguasa. Kata tapi ini gak mungkin sembuh nih raja. Tinggal nunggu waktu aja. Karena kezalimannya. Saya tanya, kalau ada raja zalim yang sakit begitu, kira-kira rakyat senang apa sedih? Sakit parah Pak, kulitnya belang, udah bisa ngapain? Panggil semua dokter. Kata tabib, Tuan Raja bisa sembuh. Obatnya satu. Obatnya ikan yang ada di sungai. Tapi ikan itu muncul kalau musim hujan aja. Kalau nggak ada musim hujan, nggak muncul tuh ikan. Asal obatnya. Kata raja, sekarang cari. Pokoknya kerahkan seluruh nelayan cari ikan itu. Kalau nggak ada, bunuh nelayannya. Zalim banget. Begitu raja dulu. Dilalah. Apa sih kalau dilalah bahasa Indonesianya? Susah sih. Dilalah. Tiba-tiba lah. Nih musim panas. Ikan yang dicari sama raja muncul Pak, banyak. Ini tapi bingung lah. Ini aneh. Rakyat bingung juga. Nah, raja hidup lagi. Kenapa? Karena obatnya muncul yang banyak. Ikan itu jangan di sungai, di solokan aja muncul tuh ikan. Diambil, digoreng ke sepengan raja, sembuh tuh raja. Zalim lagi tuh raja.
Enggak, saya nggak ngomongin orang. Dulu saya bilang, apalagi kan. Tetapi ada ulama yang dia jadi panutan umat. Ceramahnya dinanti, orangnya pintar, jamaahnya banyak, soleh, tawadu, semua dinanti. Sakitnya sama, hanya nggak belang aja bedanya. Sakit parah. Obatnya sama. Obatnya ikan. Dia hanya muncul ketika musim hujan. Nah, kebetulan ini musim hujan. Tetapi itu ikan nggak muncul. Dicari, nggak muncul ikan. Akhirnya ulama tersebut wafat, meninggal dunia. Yang pertama, ketika Raja Zolim disembuhkan, kira-kira rakyatnya senang apa sedih? Sedih, ulamanya nggak ada, meninggal. Malaikat bertanya, ya Allah, kenapa Raja Zolim yang menindas rakyat kau sembuhkan penyakitnya, sementara ulama yang soleh, panutan umat, sakitnya sama bahkan tidak terlalu parah, kenapa kau ambil nyawanya? Begitu. Makanya salah satu asma Allah Al-Adil, Maha Adil. Ditanya di mana keadilanmu? Di Raja Zolim kau sembuhkan penyakitnya, bahkan dimudahkan obatnya. Sementara ulama yang soleh kau gak kasih obatnya, ada meninggal dunia. Ini yang terjadi. Saya katakan sejarah akan berulang, hanya berlaku dan waktu yang membedakan. Terus harus begitu. Dulu begitu, sekarang begini. Dulu ada Abu Lahab, sekarang Abu Janda. Begitu murah begitu. Pasti ada lawannya. Abu Janda. Pasti ada. Akhirnya Allah menjawab, wahai malaikatku, itu raja zolim, walaupun zolim tapi pernah ngasih sembako. Apa ketawa apa? Cerita tawa. Ini raja zolim pernah ngasih baju, kaos, walaupun cara dilempar. Pada kebaikan dia, dan dia melakukan perbuatan baik, bahkan dia pernah membersihkan solokan yang mampet, sembuh. Nah, lalu kenapa kok sembuhkan? Ini raja pernah ngasih makan rakyat senegaranya gratis padaku tanpa kebaikan. Di hadis dikatakan orang bangga dengan amal kebaikan, bahkan dikatakan dia membawa 2 gunung bukit Tihamah. Dia menghadap Allah datang dengan bangganya, amalku sudah banyak, rakyatku semuanya gratis makan, rakyatku semua makmur, bangga dia. Begitu menghadap Allah dibuka semua amal kebaikan itu dia tertiup oleh angin tanpa sedikit pun amal kebaikan. Dia bertanya, mana amalku? Mana amalku? Mana amalku? Itulah karena Allah kubiarkan dia hidup panjang usianya, biar nanti kubalas amal dunia dan nanti menghadapku tanpa amal kebaikan. Tinggal malaikat gebukin dia. Pada bingung, apa jawab? Kau memberi sembako, memberi makan, apa niatnya? Bukan karena biar kau dipilih lagi. Niatnya karena sekarang gak ada sembako Pak. Coba ntar Pak pilkada banyak yang sembako Pak. Saya bilang saya, ya kan? Kasih minyak, Indomie, obatan gratis. Pembicaranya Ustaz Arifin Ilham.
sama artis. MC-nya nggak datang, jadi telepon Budi Ilyas atau MC di Atin, pembicaranya Ustaz Arifin Ilham dan Ustaz siapa dia nggak datang. Dua-duanya nggak datang. Ini apa? Bagi MC bagaimana aja? Ingat orang soleh Pak, meninggalnya usia 40 tahun. Ustazuna Ustaz Habib Munzir Al-Musawwah, kan? Yang punya majelis Rasulullah, meninggalnya usia 40 tahun. Ustazuna Ustaz Jepri, meninggalnya usia 40 tahun. Maka bentuk keadaan Allah, kita berhusnuzon dengan dia. Kenapa Allah matikan dia begitu sakit? Apa kata Allah? Kembali dulu. Karena dia telah pernah melakukan satu kesalahan. Aku ambil nyawanya. Tujuannya biar nanti menghadapku, datang padaku tanpa kesalahan sedikit. Sehingga surga sudah menanti. Sekarang tinggal kita. Umur kita ada nggak yang lebih dari 40 tahun? Banyak. Orang soleh 40 tahun. Kenapa kita panjang umurnya? Ayo, tinggal pilih. Mau yang pertama, apa yang kedua? Yang pertama umurnya panjang, kenapa zolim? Apa sekarang masih hidup? Terus saja begitu. Tawil umruhu wa kathirun amaluhu. Orang yang paling baik adalah yang umurnya panjang, amalnya banyak. Seperti Pak Haji, Setiwan, semuanya yang usia dari 60 tahun. Kenapa kita belum mati? Allah berkata, zulna Allah enggak. Allah sedang menambahkan amal-amal biar surganya satu tingkat di atasnya. Amin. Yang tadinya jannatul ma'wa menjadi jannatul firdaus. Kenapa Pak? Ya Allah, wajah-wajah alim salam Pak. Ini kan masjid ini miniatur surga Pak. Surga itu ciri-cirinya tidak ada kata-kata kasar di dalamnya. Yang kedua, tanpa minta datang dengan sendirinya. Saya nggak masuk teh manis, datang dengan sendirinya. Itu gambaran surga positif. Ya. Apalagi jam masuk sini luar biasa Allah. Dan saya berani Allah SWT di sini. Kau kumpulkan dalam surga bersama-sama pula ya Allah. Terus ya. Jadi kenapa Ustaz? Orang yang zolim umurnya panjang. Biar Allah ciptakan kenapa neraka tidak cukup panas buat orang-orang itu, maka biar dosanya banyak, pas nerakanya begitu. Lihusyai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci kebaikan buat kamu. Allah munculkan pimpinan sekarang biar kamu banyak istighfar. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu suka adalah keburukan buat kamu. Siapa nggak suka ketua Dewan Pimpinan? Siapa nggak suka wakil MBG? Siapa nggak suka?